semuanya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang basic configuration. Oke, jadi nanti yang pertama ada konfigurasi hostname, kedua konfigurasi IP address, ketiga tricks about CLI, keempat IP services, kelima router OS, login management users, keenam groups. Pertama, konfigurasi hostname. Oke, jadi untuk materi kali ini saya akan menyiapkan satu halaman kosong pada Pinet Lab untuk memulai konfigurasinya. Nah, di sini karena kita ingin mengkonfigurasikan mikrotik, maka bisa menambahkan perangkat mikrotiknya. Dengan cara kalian bisa klik kanan, lalu pilih node, lalu pilih yang mikrotik router OS. Dan di sini saya menggunakan image versi yang 6.4.9 atau 6.49. Kemudian untuk deskripsinya saya akan biarkan sesuai defaultnya. Lalu pada menu Cameo di sini bisa kita hapus. Kemudian jika sudah semua, kalian bisa save saja. Nah, di sini perangkat mikrotiknya bisa kita nyalakan saja dengan klik tombol segitiga di atasnya. Untuk bisa mengakses perangkat mikrotik ini dengan Winbox, kita perlu bantuan Cloud Network, yang mana kita bisa klik kanan, lalu pilih Network. Nah, di sini bisa kita ganti namanya menjadi ISP. Lalu untuk type-nya bisa kita pilih yang Management Cloud. Kita save. Oke, selanjutnya kita hubungkan antara router mikrotiknya dengan network-nya. Nah, setelah itu kita klik 2 kali mikrotiknya. Di sini kalian bisa enter. Kemudian login dengan user admin, kemudian passwordnya kosong. Nah, untuk yang ini kalian bisa no saja atau n. Lalu untuk change your password, kalian bisa skip saja dengan tombol Ctrl plus C. Kemudian jika di sini tidak bisa di-enter, kalian bisa ubah-ubah saja ukurannya. Jika sudah, kita cek IP address-nya, IP address print. Nah, di sini IP address-nya sudah ada ya. Kemudian langsung saja kita buka aplikasi Winbox-nya. Oke, di sini router mikrotiknya sudah teridentifikasi ya. Kita bisa langsung login saja. Nah, konfigurasi dasar yang akan kita lakukan kali ini adalah mengkonfigurasi hostname terlebih dahulu. Konfigurasi ini bisa kita lakukan pada tampilan GUI dan juga CLI. Oke, kita akan melakukan pada GUI terlebih dahulu. Yang pertama, di sini kalian bisa klik System, lalu pilih yang Identity. Di sini misalkan saya ganti namanya menjadi RB. Kemudian kita apply, lalu OK. Bisa kalian lihat nama router pada tampilan Winbox-nya sudah berubah menjadi RB, yang mana tadi default namanya adalah mikrotik. Jika kita coba lihat pada Pinet Lab, kita enter, maka namanya juga sudah berubah. Kemudian kita coba pada tampilan CLI-nya. Kalian bisa buka terminal pada Winbox. Di sini kita ketikkan perintahnya satu-satu. System, kemudian Identity, kemudian set name sama dengan RB strip meta, lalu print. Nah, di sini kita sudah memiliki router mikrotik dengan nama RB strip meta. 2. Konfigurasi IP address. Selanjutnya, kita akan membahas tentang IP address. Seperti yang kalian ketahui, IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Jadi, IP address ini bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Nanti kita juga akan belajar bagaimana caranya menambahkan IP address, menghapus IP address, mematikan IP address, dan juga memodifikasi IP address.
Oke, kita buka terlebih dahulu Pinet Lab kita dan pastikan sudah terhubung ke Winbox-nya. Nanti kita akan melakukan konfigurasi IP address dengan dua cara, yaitu dengan GUI dan juga dengan CLI. Oke, kita lakukan yang GUI terlebih dahulu. Kalian bisa buka Winbox-nya. Kemudian di sini kalian klik IP, lalu pilih yang addresses. Nah, di sini saya telah memiliki IP address bawaan pada header 1. Kemudian saya akan menambahkan IP address-nya. Kalian bisa klik plus. Di sini misalkan saya akan memberi IP-nya 192.168.88.1/24. Kita jangan lupakan prefixnya. Kemudian di sini interface-nya saya akan menggunakan yang header 2. Lalu kita apply. Nah, di sini nanti secara otomatis akan muncul IP network-nya ya. Kemudian kita OK. Dan sekarang kita sudah memiliki dua IP address. Dan ini merupakan cara menambahkan konfigurasi IP address secara GUI. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasinya secara CLI. Yang pertama, kalian bisa ke menu terminalnya. Kemudian di sini kita cek dulu IP address-nya. Kita cek IP address, terus print. Oke, di sini sudah sesuai ya IP-nya. Kemudian kita cek interface-nya, interface print. Nah, di sini terdapat 4 Ethernet, yang mana Ether 1 dan Ether 2 sudah ada IP-nya. Misalkan di sini saya akan menambahkan IP pada Ether 3-nya. Oke, langsung saja kita tambahkan IP address-nya dengan cara kalian bisa masukkan perintah IP address. Kemudian kita masukkan perintah lagi 8 address sama dengan 192.168.77.1/24 spasi interface sama dengan Ether 3. Kemudian kita print. Nah, di sini IP-nya sudah ada 3 ya. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus IP address-nya dengan cara kita masukkan perintah remove. Lalu number dari address-nya misalkan remove number-nya itu 2. Jadi remove number sama dengan 2. Kemudian kita print. Nah, di sini IP address-nya sudah terhapus ya. Selanjutnya kita akan mendisable dan juga enable IP address. Oke, kita ke GUI-nya. Kita bisa klik IP, lalu addresses. Misalkan pada Ether 2. Nah, di sini kan statusnya aktif. Nah, cara untuk mengaktifkannya, kalian bisa klik tombol silang di atasnya. Oke, kemudian sedangkan jika kita menggunakan CLI, di sini kita bisa ketikkan saja opsi disable, lalu numbernya. Jadi disable numbernya yaitu 1. Disable number sama dengan 1. Kemudian kita print. Nah, di sini status Ether-nya sudah tidak aktif. Dan cara mengaktifkannya lagi, kalian bisa ketikkan saja opsi enable number sama dengan 1. Lalu kita print. Nah, di sini sudah aktif lagi ya Ether-nya. Selanjutnya, kita akan mencoba memodifikasi IP address-nya dengan opsi edit atau set. Misalkan di sini saya menggunakan opsi set. Set 1 address sama dengan 192.168.99.1/24. Kemudian kita print. Dan di sini IP-nya sudah berubah ya. 3. Tricks about CLI. Selanjutnya kita akan membahas trick about CLI, yang mana nanti kita akan membahas tentang hierarchical structure tab complete command, double tap untuk melihat ketersediaan komen, tanda tanya untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangannya. Terus
Untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Oke, di sini pada terminal Pinet Lab-nya kita cek IP-nya terlebih dahulu. IP address, print. Kemudian kita login ke Winbox-nya. Kita langsung masuk saja. Kita buka terminalnya. Jadi, mungkin terminal di Winbox ini hampir sama dengan Linux ya teman-teman. Yang mana ini sama-sama berbasis perintah, tetapi mungkin komennya agak berbeda. Oke, langsung saja. Jika kalian ingin masuk ke sebuah menu pada Mikrotik, kalian bisa menggunakan slice. Kemudian ketikkan nama menunya, misalkan slice system. Yang mana berarti jika pada GUI, kita sedang masuk ke dalam menu sistem. Kemudian jika kita ingin masuk ke menu identity, kita langsung saja ketikkan identity. Nah, jika kita ingin kembali lagi ke menu awal, kita bisa ketik slice. Dan kita juga bisa masuk ke sebuah menu tanpa menggunakan slice. Misalkan di sini sistem, identity, terus print. Untuk melihat hostname-nya yang ada di router kita. Nah, jika kalian ingin kembalinya ke menu sebelumnya, kalian bisa menggunakan titik 2 kali. Dan jika kalian ingin ke menu paling awal, tinggal menggunakan slice saja. Kemudian jika kalian ingin ke sebuah menu yang namanya kepanjangan, misalkan ke menu interface, kalian bisa ketikkan saja beberapa kata, kemudian tab, kemudian kita print. Nah, kita juga bisa menggunakan tanda tanya untuk menemukan komen fitur pada menu, misalkan pada menu sistem. Kita klik sistem, kemudian kita klik tombol tanya. Nah, di sini nanti akan muncul fitur-fiturnya. Misalkan kita ingin masuk ke fitur history, kita ketikkan saja di sini history, terus print. Dan di sini dia menampilkan menu historinya. 4. IP services. Oke, selanjutnya kita akan membahas IP service. Jadi, apa itu IP service? IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Oke, kita buka Winbox-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini pada menu IP kita buka yang namanya fitur services. Nah, disinilah port-port yang tersedia dan juga services yang tersedia pada Mikrotiknya. Oke, jadi misal port SSH ini kita matikan, sehingga nanti orang-orang tidak akan bisa meremote Mikrotik kita melalui SSH. Kemudian untuk yang telnet, misalkan portnya kita nanti ganti dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox, sehingga nanti servicenya yang lain tidak bisa mengakses Mikrotik kita. Kemudian kita akan merubah port SSH menjadi 9022 dan port Winbox kita ubah menjadi 3000. Lalu login kembali ke router menggunakan default portnya. Dan juga login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Oke, kita langsung saja mengimplementasikan pada halaman Pinet Lab kita. Di sini saya coba yang pertama, yaitu mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Kita pilih semua service-nya kecuali SSH dan Winbox, lalu kita disable. Kemudian kita klik tanda silang. Oke, kita coba pada command prompt. Kita coba telnet 192.168.72.149. Dan di sini kita tidak bisa meremote-nya.
Selanjutnya, kita akan mencoba mengubah port SSH menjadi 9022 dan port Winbox menjadi 3000. Oke, di sini kita klik portnya SSH. Kita ganti menjadi 9022. Kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian kita ganti juga yang Winbox. Kita ganti menjadi 3000. Kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita uji coba pada aplikasi putih. Di sini kita bisa ketikkan IP-nya 192.168.72.149. Kemudian portnya kita ganti menjadi 9022. Kita open. Oke, di sini kita coba login. Nah, di sini kita sudah berhasil login menggunakan port 9022. Kemudian jika kita akan coba masuk ke Winbox menggunakan port 3000, kita tambahkan lagi, oke. Di sebelah IP-nya kita kasih titik 2. Kemudian portnya 3000. Dan di sini juga kita sudah bisa meremote-nya. Kemudian kita kembalikan seperti semula lagi. Klik IP, lalu pilih Services. Kita aktifkan lagi. Kemudian yang SSH kita juga ganti portnya menjadi 22. Dan yang Winbox juga kita ganti menjadi 8291. Nah, sudah kembali seperti semula ya teman-teman. 5. Router OS Login Management Users. Selanjutnya kita akan membahas Router OS Login Management. Router OS Login Management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router melalui konsol, serial terminal, telnet, SSH, WebFi, atau Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua option, yaitu local database dan juga radio server. Manajemen user dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu group dan juga user, yang mana grup merupakan profil pengelompokan user menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Sedangkan user sendiri merupakan login, yang mana nanti kita menyertakan username dan juga password dari suatu usernya. Oke, jadi pada saat ini posisi mengakses kita menggunakan user admin. Dan user admin itu merupakan user root utama dari router mikrotik kita. Jadi, jika kalian melakukan administrasi jaringan dengan menggunakan user admin, maka ini dinilai tidak aman, teman-teman. Nah, kenapa tidak aman? Itu karena ada kemungkinan ada hacker yang akan mencoba serangan brute force ke mikrotik kita. Jadi, langkah yang bisa kita lakukan adalah mengatur ataupun memanajemen user dalam login di mikrotik kita. Jadi kita bisa buatkan user baru dengan kriteria grupnya apa dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini ada menu sistem, lalu ada users. Jadi pada bagian users ini terdapat user people bawaan yaitu admin. Di sini kita bisa membuat user baru. Kita bisa setting pada user system di sini yang mana by default sudah terdapat user admin dengan group full. Jadi di sini kita coba melakukan konfigurasi menambah user baru. Caranya gimana? Nah, caranya kalian bisa klik tombol plus. Lalu di sini kalian bisa beri nama usernya. Misalkan saya akan memberi nama saya yaitu Meta. Kemudian privilege atau hak akses pada user tersebut. Bisa melakukan apa? Misalkan di sini saya akan menambahkan hak aksesnya full. Terus pada bagian allow address ini, IP address mana yang diizinkan. Tetapi jika tidak ada, maka kalian bisa isi dengan 0000/0. Lalu passwordnya bisa kalian isi. Kemudian konfirmasi passwordnya lagi. Jika sudah semua, kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini saya sudah memiliki user Meta dengan kriteria group full dan bisa diakses dari IP mana saja. Selanjutnya kita coba disable usernya. Kemudian untuk melakukan pengujian, kalian bisa buka atau klik New Winbox.
Oke, di sini kita coba untuk login menggunakan user Meta. Kita masukkan nama user, kemudian password, lalu kita connect. Dan di sini kita sudah berhasil masuk menggunakan user Meta. 6. Groups. Di sini kita akan melanjutkan poin pembahasan sebelumnya mengenai grup yang ada di users, yang mana grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terdapat 3 grup di Mikrotik, yaitu full, write, dan read permissions. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Oke, di sini kita masuk ke dalam Winbox menggunakan user Meta saja. Kita bisa mengimplementasikan grup ini dengan cara membuat user. Jadi di sini kan saya sudah memiliki user dengan nama Meta dan permissionnya itu full. Dan sekarang saya akan mencoba membuat user 1 dengan kriteria read dan user 2 dengan kriteria write. Oke, langsung saja kita klik plus. Di sini untuk namanya saya akan menggunakan user 1 dengan kriteria read. Lalu allow address-nya kita biarkan saja. Kemudian password-nya. Jika sudah, kita apply, lalu oke. Kemudian untuk melakukan pengujian, kalian bisa buka new Winbox. Oke, di sini kita coba untuk login menggunakan user 1. Kita login. Kemudian masukkan password. Lalu kita connect. Dan di sini kita sudah berhasil masuk dengan user 1. Nah, tadi kan kita hanya menggunakan kriteria read saja. Sekarang kita coba cek IP, lalu addresses. Nah, di sini kita hanya bisa melihat saja. Kita tidak bisa mengetik untuk mengubah IP-nya. Kita tidak bisa mengedit. Selanjutnya kita coba membuat user yang kedua. Oke, langsung saja klik plus. Di sini untuk namanya yaitu user 2 dengan kriteria write. Lalu allow address-nya kita biarkan. Kita masukkan password-nya. Jika sudah, kita apply. Lalu oke. Kemudian untuk melakukan pengujian, kalian bisa buka new Winbox. Oke, di sini kita coba untuk login menggunakan user 2. Masukkan nama user, kemudian password, lalu kita connect. Dan di sini kita sudah berhasil masuk dengan user 2. Tadi kan kita menggunakan kriteria write. Sekarang kita coba cek pada menu sistem, lalu users. Nah, di sini dia tidak bisa menambahkan. Tetapi jika pada menu IP, kemudian addresses, di sini kita bisa melakukan konfigurasi. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.